Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Suma ila arwahi minal ulama'il amilin khususan ila ta'lifu hadzal kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram yakni al-alama asy-syekh Muhammad Ismail As-Sun'ani wa thumma ila Kiai Haji Nur Ali wa thumma Kiai Haji Syafi'i Hazami wa thumma Kiai Haji Saifuddin Amsir wa thumma Kiai Haji Zainuddin MZ wa thumma Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wa thumma Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa thumma Kiai Haji Ahmad Mustifatullah wa thumma Ustazah Tuti Alawiyah wa thumma Ustazah Huzaimah Tahido Yanggo annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi wa ulumihi wa masyayikhi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qila na'am kama yadullu lahu qawluhu fil hadits khuyyirat wa qila la budda min lafzil faskhi thumma idha ikhtarat nafsaha lam yakun lizawjir raj'ati 'alaiha raj'atu 'alaiha wa innama yuraji'uha bi'aqdin jadid in radiyat bihi wala yazalu lahal khiyaru ba'da ilmiha malam yata'ha lamma akhrajahu Ahmadu anhu sallallahu alaihi lima akhrajahu Ahmadu anhu sallallahu alaihi wasallam idza utiqat al ummatu fahiya bil khiyari malam yuta'ha intasha faraqathu wa in wata'aha fala khiyaru laha wa akhrajahu Daraqutni bilafzin inna qarabaka fala in qarabaka fala khiyaru lak fadalla annal wata'a mani'u minal khiyari wa ilaihi dhahabul hanabilah wa'lam anna hadzal haditsu jalilu qad hadzal haditsa jalilu qad dzakarahu ulama'u fi mawadi'i min kutubihim fi zakati wa fil utqi wa fil itqi wa fil bai'i wa fil nikahi wa dzakarahu al-Bukhari fil bai'i wa atala al-musannifu fi iddati mastakhraja minhu minal idati gitu. Jangan fi iddatin fi iddati mastakhraja minhu minal fuaidi hatta balagot minal fawaidi hatta balagot mi'atu wasnataini wa ishrina faidatin balagot mi'atan falagot ya mi'atan ya falagot mi'atan fanudhkuru malahu ta'luku bil badil malahu ta'alluqun malahu ta'alluqun bil babil ladzi nahnu bisodadihi
bisodadihi minha jawazun bai'u ahaduz zawjain jawazu bai'i jawazu bai'i ahadiz zawjaini raqiqaini dunal akhiri wa anna bai'al ummatil amati mazwijati al-muzawwajati la yakunu talaqan wa anna utqiha la yakunu wa anna itqaha la yakunu talaqan wala faskhon wa anna faskhon ya benar. Faskhon wa anna lirraqiqi anna yas'a fi yas'a fi fakakin raqabatihi mirraqi wa annal minarriqi wa annal kuffarata mu'tabirat wa annal kaffarata mu'tabiratun fil hurriyati qultu qad asyara fil hadis ila sababi takhiriha wa huwa mulkiha nafsuha kama urifat fala yatimmu hadza wa anna tabaraha yasqutu biridal mar'atil lati la wali laha wa mimma dzakara fi qissati barirati anna zaujaha kana yatba'uha fi sukakil madinah ia tahaddaru dam'ahu li fartil mahabbati laha qalu fayukhadhu minhu annal habba yadhhabul haya'u annal hubba yadhhabul haya'u wa annahu yudhibul haya'a wa annahu yu'dharu man kana kadzalika idza kana bighairi ikhtiyarin minhu fayu'dharu ahlul mahabbati fillahi. Baik, Pak Sulaiman lanjutkan idza. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hasala lahum al-wajadu 'inda sima'in. Ya Ustaz? Terus ya al-wajadu 'inda sima'i ma yafhamuna minhu minhu al-isharata ila ahwalihim haitsu yaghtafiru minhum ma la yahsula an ikhtiyari. Benar tadi ma la yahsulu an ikhtiyari karraqsi wa nahwihi qulta la yakhfa anna zawja barirah baka min firaqi mahabbihi fa muhibbullah yabqa famuhibbullahi yabqa syaukan ila liqaihi wa khaufan min sakhatihi kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki inda sima'il qur'ani wa kadzalika ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ammar raqsu wa tasfiqu fa sya'nu ahlul fisqi wal khala'ati la sya'na man yuhibbullahi wa yahshahu wa yahshahu fa'ajaba li hadzal ma'khudha alladhi akhadhuhu min al-hadithi
wa dzakarahul musannifi fil fathi Musannifu wa dzakarahul musannifu fil fathi inda saradi inda sarda sarada sarda inda sardi fihi ghairu ma dzakarnahu. inda sardiqihi ghaira ma dzakarnahu wa ablagha fawaidahu ila al-adadi alladhi wasafnahu fi ba'dha khafa'an wa taklifan la yaliqu bimithli kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Baik. cukup kali ya. Cukup ya segitu ya. Baik. Baik. Baik, langsung saja. Tadi ada yang kekurangan apa itu? Mi'ah ya. Mi'atan, balagat mi'atan. Balagot mi'atan ya. Tadi mana tuh balagot? Nih tadi saya tunjuk tadi tuh. Nih sini. Kalau yang saya tunjuk kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Enggak. Nggak kelihatan. Nih di bawahnya. Naik lagi. Op ya, tuh. Sebelah kanan. Balagot, oh ini. Mm-mm. Hatta balagot mi'atan ya. Oh itu. Hatta balagot mi'atan. Baik. Baik ya Syekh. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga para asatizah yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan karunia kepada kita yang rasa-rasanya tidak pantas kalau kita tidak membalasnya dengan syukur yang mendalam. Mudah-mudahan dengan syukur ini segala yang Allah telah berikan akan selalu Allah jaga, dan tentunya kita berharap melalui syukur kita ini juga selalu Allah memberikan tambahan-tambahan nikmat dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sutria geser ke atas sedikit bisa ya, biar kita melihat sedikit kasus yang kemarin saja. Terus sedikit lagi ke hadisnya langsung deh. Terus nomor 4 ya. Nah, ini kan ada teman-teman kita yang baru masuk masalahnya nih, khawatir pada nggak tahu kondisinya begitu ya. Jadi hadis tentang kafaah dan khiyar ini terjadi terjadi pada Barirah dengan suaminya. Ya. Kalau kita membaca hadis ini, maka dapat dimaknai dan dapat dipahami bahwa Barirah adalah seorang budak. Kemudian permasalahannya yang diragukan tentang suaminya, apakah suaminya itu budak atau orang merdeka, ya. Nah, apabila Barirah yang sebagai budak kemudian dimerdekakan, ya, sementara suaminya adalah budak, ya, jadi sama-sama budak nih, Barirah dan suaminya budak begitu ya. Lalu kemudian oleh tuannya yang dimerdekakan cuma Barirah saja, ya, maka otomatis ya Barirah ini ya harus pisah dari suaminya disebabkan karena beda kafaah, ya, beda kafaah antara budak dengan orang merdeka. Ditambah lagi yang merdeka adalah perempuannya, ya, istrinya berarti. Berarti kan kalau begitu kedudukan rendahnya itu ada pada suaminya. Kenapa harus pisah? Karena beda kafaah seperti ini tidak lain adalah tindakan preventif dari agama. Jangan sampai nanti wanita yang merdeka itu mungkin saja bisa bertindak lebih tinggi tingkatannya
dibandingkan dengan suaminya yang budak. Karena merasa dirinya adalah seorang yang merdeka, maka bisa jadi si perempuan nanti akan melampaui batas dalam segala omongannya dan dalam segala tindakannya, karena dia merasa dirinya adalah orang merdeka. Nah, maka untuk menghindari hal yang sedemikian itu, jalan keluarnya tidak ada lain adalah harus dipisahkan. Seharusnya sih yang terbaik ada, yaitu merdekakan suaminya. Nah, permasalahannya begini, budak itu ya bisa jadi bukanlah milik dari satu orang yang sama. Jadi bisa jadi ini Barirah adalah milik orang, suaminya milik orang lain lagi. Nah, lalu dinikahkan. Boleh tuh begitu, ya. Nah, tuan dari Barirah itu kemudian memerdekakan Barirah sehingga merdekalah. Sementara tuan daripada suaminya itu belum memerdekakan suaminya Barirah. Maka kondisinya kalau begitu Barirah merdeka, ya, suaminya belum merdeka. Maka dengan demikian hilang kafaah antara Barirah yang merdeka dengan suaminya yang budak. Maka demikian ini harus dicerai. Karena pada dasarnya memang dalam kondisi aman begitu, dalam kondisi tidak darurat dan takut berzina, seorang laki-laki merdeka itu tidak boleh nikah dengan perempuan budak. Seorang perempuan merdeka lebih lagi, ya, dilarang untuk menikahi suami yang budak, ya, karena itu pasti akan mengalami ketimpangan nanti dalam rumah tangga. Itu perkiraan kalau suami Barirah adalah budak. Nah, tapi ada juga yang mengatakan dalam hadis ini bahwa suami Barirah adalah merdeka, ya. Nah, kalau seandainya suami Barirah itu adalah orang merdeka, maka sesungguhnya Barirah, ya, itu tidak punya hak pilih karena dia sebenarnya memang, ya, kembali kepada suami yang merdeka dan dia pun sudah merdeka. Mestinya sih seperti itu aturan utamanya. Nah, ketika Nabi memberikan pilihan kepada Barirah, ya, ketika Nabi memberikan pilihan kepada Barirah, itu sangat dimungkinkan bahwa Barirah merdeka dan suaminya adalah, ya, itu budak, ya. Kalau seandainya suaminya merdeka, mungkin Barirah nggak punya pilihan, sudah otomatis menjadi suami istri sama-sama merdekanya dan dianggap sama-sama sekufu kalau begitu, ya. Nah, inilah kejadian yang seharusnya kita pahami, ya, terutama bagi sahabat-sahabat yang mungkin pada hari ini baru masuk, ya, gitu. Baik, kembali ke semula, ya, wakila. Baik. Kila dikatakan juga naam, ya, kama yadullu lahu qauluhu fil hadis khuyyirat, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis, ya, ucapan Rasulullah dengan kata khuyyirat. Ya. Nah, jadi di atas ini ada nih, di sini katakan kalau adanya kemerdekaan berarti si perempuan, yakni Barirah, itu sudah mampu atau dianggap memiliki dirinya sendiri. Dia berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, kekuasaan atau memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri inilah yang juga nanti menyebabkan, ya, si Barirah itu, ya, harus pisah dari suaminya yang budak disebabkan karena suaminya tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Nah, ini, ya, kalau seandainya si perempuan atau si istri itu sudah dimerdekakan, berarti dia sudah punya hak atas dirinya sendiri. Nah, bukan aja buruknya, saya kira kira-kira nilai-nilai yang tidak baiknya nih, kalau si istri merdeka punya suami budak, diantaranya itu nanti bahwa hak berhubungan antara suami dan istri itu boleh dikatakan penentunya adalah si istri jadinya, ya, karena yang punya hak dan boleh mentasarrufkan kemaluannya itu adalah istri jadinya. Sementara si suami yang budak itu boleh dikatakan dianggapnya dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri.
ya di hadapan orang merdeka dia lemah jadinya. Nah, dengan demikian kalau seandainya pernikahannya jalan terus nih, si Barirah bisa berkata, saya nggak mau melayani kamu ya, karena saya merdeka, kamu budak. Saya bisa memiliki ya kehormatan saya sendiri, sementara kamu kan tidak bisa memiliki kehormatan kamu sendiri. Itu misalnya seperti itu ya. Nah, maka kalau begitu terjadilah khiyar bagi si Barirah. Khiyar itu nanti isinya adalah apakah Barirah ingin tetap bersama si suaminya yang budak atau pisah ya melalui cara memfasah perkawinannya. Nah, itu seperti itu. Kemudian katakan waqila la budda min lafzil fashi. Dikatakan juga harus ada lafaz fasah. Lafaz yang menunjukkan ya selesainya pernikahan ya, walaupun bentuknya itu beda dengan talak. Tsumma idzakhtarat nafsaha, seandainya ya berikutnya apabila si Barirah itu lebih memilih dirinya, berarti memilih dirinya dia merdeka dan dia pisah dari suaminya, lam yakun li zauji rud'atu 'alaiha, tidak boleh si suami itu merujuk atas istri itu. Wa inna ma yuraji'uha bi aqdin jadidin. Ya, dia suami bisa rujuk kembali harus dengan akad yang baru lagi. Kalau dalam hukum ahwal syahsiyah, para bapak-bapak ibu sekalian, istri yang ditalak 1 dan talak 2 itu kita sebut dalam hukum fikih sebagai talak raj'i namanya ya. Selagi masa iddah, suami boleh berhak untuk ya balik kembali kepada si istri yang dicerainya itu. Nah, itulah yang disebut dengan rujuk. Ya, rujuk. Rujuk itu tidak harus nikah, tinggal kasih tahu si istrinya saja ya. Ya, misalnya panggilannya ibu, bu ya, atau mam, saya mau balik lagi ya, saya mau rujuk. Nah, maka sahlah suami istri itu kembali lagi sebagai pasangan yang sah ya, tidak perlu ada akad nikah. Yang penting masih dalam posisi ya, posisi iddah sang istri begitu. Nah, kalau sudah balik ya berarti hak itu ada pada sang suami itu, hak iddahnya ya. Dia boleh menikahi balik kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan pernikahan. Nah, jadi nggak usah nikah lagi. Siapapun ya, siapapun suami istri, budak ataupun merdeka, kalau dia ya ingin rujuk dari cerainya, dari talaknya, dan talaknya masih dalam frame talak 1 talak 2 ya, dalam bingkai talak 1 talak 2, maka suami istri tersebut memang punya hak untuk rujuk. Si perempuan misalnya nggak mau, nggak boleh ya. Yang punya hak rujuk itu adalah suami, dan si istri sudah seharusnya mengikuti kehendak si suaminya itu. Nah, yang penting rujuk dulu ya. Adapun nanti di dalam rumah tangga ribut lagi bercerai, nah itu urusan belakangan dah. Yang penting kalau kalau istri yang baik, ketika suaminya ngajakin rujuk di mana dia masih dalam talak raj'i, talak 1 talak 2, maka si istri wajib ikut kata suami dulu, rujuk dulu. Adapun nanti dalam kelanjutan rumah tangganya ya terjadi keributan yang memungkinkan cerai lagi, yaitu resiko lagi, ya kan, risiko yang lain lagi. Yang penting di awal hak suami dia punya hak rujuk, maka si istri wajib mendengarkannya, dan ya tidak ada orang lain pun, tidak ada satu orang lain pun dari kalangan laki-laki termasuk para keluarga dan walinya mencegah si perempuan tersebut balik kepada mantan suaminya yang lama dulu. Biarkan dulu dia balik, biarkan dulu dia rujuk. Ya, nanti kalau seandainya di rumah tangganya bercerai lagi, kan nanti akhirnya cerai juga gitu. Ya, kalau memang si suami mungkin tidak mampu untuk mengatasi atau memperbaiki sikap yang selama ini terjadi pada
rumah tangganya. Nah, sekarang kalau seandainya ada si budak nih seperti kasus Barirah, ya, dia merdeka, maka suaminya yang budak pisah tuh, ya, fasakh namanya. Ya bahasa bahasa kasarnya sih sebenarnya itu adalah rusak begitu. Hancur, ya, hancur nikahnya, dipisahkan, dia tidak melalui proses talak, ya. Nah, kalau sudah ada fasakh, maka suami tidak punya hak rujuk nih di sini. Jadi suaminya Barirah tidak bisa rujuk karena memang pernikahannya bukan melalui talak, ya. Pernikahan yang dipisahkan itu atau perpisahannya itu bukan melalui talak. Kalau talak itu ada hak rujuk, tapi kalau fasakh itu tidak ada hak rujuk. Bagaimana kalau mau kembali? Nah, innama yuraji'uha bi'aqdin jadidin. Sesungguhnya rujuknya, ya, Barirah kepada suaminya itu adalah harus dengan akad yang baru. Tapi juga in radiyat bihi, ya, jika si Barirah redha dengan mantan suaminya yang dipasah tadi yang mau menikah kembali. Tuh, ya. Jadi kalau fasakh hubungannya antar budak nih, apalagi budak atau perempuan yang dimerdekakan itu ya dialah yang merdeka, bukan suaminya, maka ketentuan tertingginya bukan lagi kepada pihak suami, ya, itu ada pada pihak perempuan, itu dalam hal ini Barirah, ya. Barirah lebih memiliki hak lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya karena suaminya masih dalam posisi budak yang tidak memiliki hak dirinya sendiri. Sementara Barirah itu sudah merdeka dan bisa memiliki dirinya sendiri, berhak atas dirinya sendiri untuk menata, mengatur, kalau bahasa fikihnya itu mentasarrufkannya gitu. Ya, si Barirah mau berbuat apalah sebagai orang merdeka, nah itu bisa dikatakan kebebasannya lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya yang belum budak, ya, begitu. Belum merdeka maksud saya. Nah, jadi kalau begitu, seandainya nih suaminya Barirah minta rujuk kepada Barirah, ya, maka jalannya bukan rujuk sebagaimana talak raj'i, tapi dia harus, ya, nikah dari awal, dari mula. Itu pun kalau si Barirah mau. Nah, kalau si Barirah mempersyaratkan suaminya merdeka dulu, ya, maka suaminya harus berupaya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Misalnya bagaimana? Dia minta kepada tuannya untuk yang pertama membebaskan sebebas-bebasnya tanpa bayar. Yang kedua, si suaminya Barirah ini harus membayar sesuai dengan harga yang ditentukan oleh tuannya. Satu, itu bebas langsung kalau itu. Yang kedua, dengan cara mencicil. Ya, berapa lama cicilannya? 1 tahun. Per bulannya berapa? Ya, misalnya 500.000 gitu misalnya. Nah, itu suaminya si Barirah harus mencicil kemerdekaannya itu selama 1 tahun yang setiap bulannya itu bayar 500.000 misalnya. Itu namanya akdul kitabah namanya, ya. Itu cara-cara suaminya Barirah untuk memerdekakan dirinya sendiri. Nah, selama dalam proses kitabah, ya, itu berarti si Barirah masih boleh untuk menolak, ya, untuk menolak perkawinan si suaminya yang lama itu, ya, sebelum dia merdeka, karena statusnya dia adalah budak. Dan Barirah boleh juga nikah dengan orang lain karena mantan suaminya yang masih budak itu udah nggak punya hak apa-apa karena sudah fasakh namanya. Andaikan Barirah dinikahi oleh orang lain, maka dia punya hak untuk menerimanya, gitu, ya. Wala yazalu lahal khiyaru ba'da ilmiha malam yata'ha, ya, malam yata'ha. Dan senantiasa si Barirah memiliki khiyar tersebut setelah dia tahu, ya, akan hak khiyar tersebut, malam yata'ha, selagi suaminya belum bersetubuh dengan dirinya. 5 akhrajahu Ahmad anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza utiqatil amatu fahiya bil khiyari.
ya, apabila dimerdekakan seorang budak, fahiya bil khiyari, dia memiliki hak khiyar, tapi malam yata'ha, sebelum ia disetubuhi. Intasya faraqathu, jika si budak perempuan itu berkehendak, maka ia boleh berpisah dengan suaminya. Tuh ya. Terus wa in wata'aha, jika suaminya sudah menyetubuhinya, fala khiyaralaha, maka dia tidak punya hak khiyar bagi si perempuan budak tadi, ya. Bagi perempuan budak tadi. Nah, ini peraturannya memang begini nih, ya, udah nggak bisa diatur-atur lagi, udah aturan dari agama seperti itu, ya. Jadi budak perempuan namanya al-amah, kalau budak laki-laki namanya al-abd, ya. Jika dimerdekakan, dia punya hak khiyar, tapi selama belum bersetubuh dengan suaminya. Dia boleh pilih mau berpisah atau mau terus melangsungkan perkawinannya, itu hak khiyarnya. Tapi kalau seandainya dia telah bersetubuh dengan suaminya, maka dia tidak punya hak khiyar, ya, dia tidak punya hak pilih. Naikin Satria. Ya. Wa akhrajahu Daruqutni bilafzin, Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan in qarabaki fala khiyara laki, ya. Jika suamimu telah mendekatimu, dalam hal ini bersetubuh maksudnya, karena qoroba itu adalah lafaz kinayah, ya, sindiran daripada bersetubuh, ya, karena yang namanya bersetubuh nggak mungkin jarak jauh, ya, maka kata-kata qoroba itu diartikan bersetubuh. In qarabaki fala khiyara laki, jika ia sudah mendekatimu, sudah menyetubuhimu, fala khiyara laki, maka kamu tidak punya hak khiyar. Fadalla, maka hadis ini menunjukkan annal wat'a, bahwa berhubungan badan mani'un minal khiyari, ya, pencegah, ya, dari adanya hak khiyar. Wa ilaihi dhahabal Hanabilah, dan atas pendapat ini, ya, inilah pendapat mazhab Imam Hambali, pendapat dari mazhab Hambali, gitu, ya. Ya, kita alhamdulillah sudah berada pada alam merdeka yang seutuhnya begitu. Sudah tidak ada lagi jenis-jenis perbudakan. Sehingga tidak ada lagi nilai manusia, terutama di negara kita nih, ya, yang nilainya sama dengan binatang, yang oleh tuannya boleh diperjualbelikan, baik laki maupun perempuan. Lebih-lebih yang perempuan itu, ya, kapan saja boleh dijual, kapan saja boleh disewakan, tapi juga si tuan, si pemilik itu juga punya hak untuk, ya, bersetubuh dengan si budak perempuan tersebut. Nah, ini rasa-rasanya boleh dikatakan nilai kemanusiaannya sangat begitu hilang dan hampir sama dengan nilai sebuah barang atau bahkan bisa mendekati binatang. Dilihat dari segi kewajiban, ya, yang seharusnya dikerjakan oleh budak baik laki maupun perempuan, itu tidak ada hak tolak, menolak perintah dari tuan tuh. Jam berapa saja, di mana saja tuan itu memerintahkan apa saja, itu wajib ditaati oleh setiap budak. Nggak ada istilah ogah, gitu, ya. Itu udah menjadi keharusan bagi setiap budak itu seperti itu. Dan itu sebenarnya, ya, bukan saja terjadi di negara atau pada umat Islam, ya. Kalau kita melihat umat Islam itu baru terungkap masalah-masalah perbudakannya, yaitu setelah Rasulullah naik ke pemimpinannya sebagai nabi dan rasul. Kemudian baru terungkap hukum-hukumnya itu setelah ada di Madinah, ya. Sementara hukum perbudakan yang masih berlaku, ya, yang tetap memberlakukan manusia itu bagaikan binatang, kemudian tuannya juga boleh menggunakan kapan saja, itu sudah terjadi semenjak zaman terdahulu. Misalnya Nabi Sulaiman itu udah banyak punya istri budak, ya.
Kemudian di kerajaan-kerajaan selain Islam pada waktu itu, sebelum jauh Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, di Cina, di Persia, itu udah ribuan tahun yang lalu ya, ada sistem perbudakan yang bahkan sistemnya lebih buruk daripada sistem yang ada di Arab ya, yang mendekati pada waktu Islam masuk ke dalam negara Arab tersebut. Betul-betul manakala seseorang itu dinilai sudah dianggap sebagai budak, boleh dikatakan tidak di negara lain ya, di Cina, di Persia itu nilai kemanusiaannya sudah lenyap sama sekali ya, sudah lenyap sama sekali. Nabi Sulaiman saja itu jumlah istrinya baik yang orang merdeka maupun dari budak itu kalau dihitung seluruhnya menjadi 1.000 ya, menjadi 1.000 orang. Bayangin, punya bini 1.000 orang. Ya, Satria satu aja belum tuh ya kan. Anaknya berapa sana? Anaknya nggak tahu ya, kalau anak nggak terdeteksi. Kalau kita baca, saking banyaknya. iya betul. Kalau di tafsir Jalalain dijelaskan jumlahnya 1.000 lah ya. Kalau Nabi Daud itu jumlah istrinya 100 termasuk selir gitu. Dan istri yang ke-100 ya, istri yang ke-100 adalah istri yang melahirkan Nabi Sulaiman. Ya, jadi kan Nabi Sulaiman bapaknya Daud ya. Nah, dari istri yang ke-100 itulah itu selir lahir. ya, Enggak, merdeka kalau yang 100. Ya, yang ke-100 itu orang merdeka. Itu lahirlah dari situ Nabi Sulaiman. Ya, itu yang ke-100 jadinya. Jadi istilahnya dalam Islam perbudakan dan perkawinan sebegitu banyaknya perempuan pada masa-masa lampau itu udah banyak terjadi. Kalau saya sih bilang itu bukan lagi poligami. Kalau poligami kan kita tahu 2, 3, 4 kali namanya ya. Itu kan zaman setelah Nabi Muhammad, maksudnya umat Islam gitu kan. Iya, itu kalau 100 orang apa namanya kalau begitu? Bini 100, terus Nabi Sulaiman bini 1.000, itu namanya aja lupa kali ya. Namanya aja kita bingung itu untuk menyebutnya gitu. Nah, itu ya. Jadi memang itulah yang terjadi. Dengan kata lain begini, kita tidak bisa berkata bahwa Islam kan, kalau Islam kan berarti sekarang ya yang diangkat syariatnya melalui Nabi Muhammad itu adalah ya agama yang memperbenarkan adanya perbudakan. Oh, salah. Malah Islamlah yang ingin membebaskan perbudakan. Dalam firman Allah, fakku raqabah, ya, bebaskan perbudakan. Itu satu firman Allah. Yang kedua, dalam kajian-kajian fikih, apabila ada pelanggaran-pelanggaran peribadatan, maka salah satu tingkat yang paling tinggi daripada bentuk kafarat itu adalah memerdekakan budak. Contoh, seseorang sepasang lah ya, sepasang suami istri itu melakukan hubungan badan di bulan Ramadan ya, dan dilakukannya dalam keadaan sadar dan masih dalam keadaan puasa ya, maka pembayarannya itu adalah atau kafarahnya adalah dengan cara memerdekakan budak. Tuh, yang paling tingginya merdekakan budak ya, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut ya, kemudian bersedekah kepada sekian orang fakir miskin. Itu makin rendah makin gampang ya. Yang paling berat itu adalah memerdekakan budak. Zihar ya. Zihar yaitu di mana seorang suami menyamakan istrinya sama seperti ibunya dalam hal tidak boleh melakukan hubungan badan ya. Jadi dikatakan oleh suami, engkau sama seperti ibu saya ya. Saya udah nggak butuh gitu misalnya. Nah, ini namanya zihar nih. Kalau seandainya suami ngomong kepada istrinya ngomong seperti itu, ya, bahwa suami itu ingin menyatakan ketidakmauannya untuk melakukan hubungan badan dengan cara menyamakan istrinya dengan ibunya, yang ibunya itu adalah mahramnya, tidak boleh dinikahinya, maka si suami itu wajib memerdekakan budak. Nah, ini kan berarti tapi dia nggak langsung tercerai gitu ya, Ustaz? Enggak cerai. Kalau zihar enggak cerai. Kalau dia bisa menyelesaikan kasusnya, maka dia bisa kembali lagi, ya. Tapi tidak boleh melakukan hubungan badan dulu sebelum
segala persyaratan Syaratnya ya. kafaratnya diselesaikan dulu gitu ya. Kalau kafaratnya udah diselesaikan, boleh balik lagi. Lalu ya seperti biasa suami istri lagi gitu ya. Syaratnya kan turun-turun tuh dari memerdekakan budak terus puasa terus gitu-gitu terus nanti diambil yang terendah gitu atau gimana? Dengan ketentuan yang di atas-atasnya dia tidak mampu, dinyatakan tidak mampu oleh hakim misalnya. Oh, si fulan melakukan pelanggaran zihar, oleh hakim dia tidak bisa membebaskan budak, boleh turun ke yang bawahnya gitu ya. Oleh ulama lah paling tidak kalau di sini. Jadi dia harus memberitahu tuh bahwa saya tidak mampu dalam menjalankan zihar ini untuk membebaskan budak. Pilih turunnya yang kedua. Ternyata yang kedua masih berat juga. Nah, turun lagi yang ketiga gitu. Enggak boleh sembarangan dia milih sendiri gitu. Kalau dia mampu beli atau dia mampu membebaskan budak lalu dia pilih puasa, enggak sah. Ya, enggak sah. Pokoknya pilihannya yang di atas dulu ya, itu yang wajib. Kalau yang di atasnya kan ada 4 ya kalau nggak salah pilihannya itu. Kalau di atas yang 4 itu masih ada dan masih sanggup, dia wajib memilih yang paling tinggi dulu. Ya, seperti itu. Nah, inilah upaya daripada budak umat Islam untuk membebaskan budak ya, baik melalui jalur langsung ya, ada budak bebasin, atau melalui jalur proses keagamaan, ibadah ya, puasa langgar, lalu melakukan persetubuhan di siang hari dalam keadaan sadar, maka wajib membayar kafarat, salah satunya adalah dengan membebaskan budak, zihar, demikian juga dan seterusnya. Masih ada beberapa hal yang di dalamnya itu ada proses pembebasan budak, termasuk diantaranya sumpah ya. Sumpah itu salah satunya adalah salah satu pilihannya itu membebaskan budak. Baik. Dari kemarin Wa'lam anna hadzal hadis jalilun. Ketahuilah bahwa hadis ini adalah hadis yang agung ya. Qad dzakarahu ulama fi mawadi'a min kutubihim. Para alim ulama menyebutkan hadis ini pada beberapa tempat dalam kitab hadis mereka. Fi zakati ya, baik dalam bab zakat, wa fil idqi dan dalam pembebasan budak, wa fil bai'i dan dalam jual beli, wa fil nikahi dan dalam bab nikah ya. As-San'ani dan Bulughul Maram ini masukannya ke dalam bab nikah. Wa dzakarahul Bukhari fil bai'i, dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab jual beli. Wa atalal musannifu fi iddati mastakhrajahu minhu minal fawaidi hatta balagat mi'atan wasnataini wa ishrin. Dan pengarang itu memperpanjang, menjelaskan secara gamblang di dalam ya beberapa hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ya, apa yang diperpanjang, apa yang diperluas, minal fawaid, tentang faedah-faedah ya. Dari hadis Bariro ini ada beberapa nilai, ada beberapa pengertian yang dibahas secara panjang lebar oleh pengarang. Sampai katanya hatta balagat mi'atan wasnataini wa ishrina faidatan, sampai ada ya mencapai 122 ya, 122 poin faidah ya. Banyak banget tuh kalau begitu ya. Fanadhkuru ma lahu ta'alluqun bil babi. Maka sekarang kita sebutkan, kita ungkapkan yang ada hubungannya dengan bab ini ya. Alladzi nahnu bisadadihi minha alladzi nahnu bisadadihi, di mana kita berada pada proses bab ini ya. Minha diantaranya, nih di antara faedah daripada hadis yang kita pelajari sekarang ini, minha diantaranya jawazu bai'i ahadiz zaujanir raqiqaini dunal akhar. Boleh menjual ya salah satu dari suami istri yang budak tanpa menjual yang lainnya. Ya, saya misalnya gini, punya budak. Budak saya nikahkan, ya. Budak saya nikahkan. Kan berarti 2 orang tadi ya, suami istri. Nah, kemudian budak saya adalah perempuan misalnya. Ya, budak saya perempuan. Maka saya, karena memang budak itu milik saya, tapi saya sudah nikahkan dengan sama-sama budak begitu, maka saya boleh menjual budak saya itu, sekalipun dia sebenarnya adalah
memiliki suami gitu ya. Karena yang namanya budak betapapun dia berbentuk suami dan istri, tetapi keberadaan kepemilikannya jauh lebih tinggi tuan sebagai pemiliknya dibandingkan dengan suami ya, selaku suaminya begitu ya. Apalagi kalau memang suaminya budak juga gitu ya, udah pasti ya, maka nilai pemilikannya itu sangat rendah sekali. Maka tuanlah ya yang memiliki hak milik daripada budak tersebut lebih tinggi. Kalau begitu, maka ya tuan yang memiliki budak tersebut lebih berhak ya dalam hal kepemilikan ya. Kalau dalam hal persetubuhan itu udah hak suaminya gitu. Nah, tadi saya punya budak tuh satu pasang ya. Yang saya punya adalah yang perempuan. Ternyata budak tersebut ya mau dibeli oleh orang lain. Ya, saya bilang, "Nih saya punya budak, tapi dia sudah nikah. Ini suaminya. Tetap saya mau jual juga," gitu ya. Nah, udah kalau gitu nanti kalau harga cocok kepada si pembeli saya jual. Ya. Tapi hubungan suami istri ini masih tetap berlaku ya. Antara dua budak tadi tuh ya, hubungan suami istrinya itu masih berlaku. Nah, terus di sini katakan nih peraturannya wa anna bai'al amatil muzawwajah la yakunu talaqan. Dan bahwa menjual budak yang dinikahi ya itu tidak menjadi talak ya. Tadi anggaplah A suaminya, B istrinya, dua-duanya budak ya. Ketika si B itu adalah milik saya, budak saya ya, maka saya ingin menjualnya kepada seseorang. Si B tadi itu ya sebagai budak saya jual dia. Nah, maka penjualan budak ini yang perempuan kepada orang lain itu tidak menyebabkan perkawinan antara budak itu menjadi talak. Tidak. Artinya kalau begitu tetap berlangsung perkawinannya ya. Wa anna itqaha la yakunu talaqan, dan bahwa memerdekakan amat, memerdekakan budak perempuan juga tidak menjadi cerai. Ya. Wala faskhon, nih katanya juga tidak menjadi fasah katanya. Wa anna lirraqiq, dan bagi budak laki-laki ayyas'a ya untuk berusaha. Ingat ya, ini tadi tuh jualnya ya nih ya, menjual nih bukan memerdekakannya nih ya. Jadi sekali lagi ingat, saya punya budak perempuan, saya kawinkan budak tersebut dengan budak laki-laki, lalu kemudian saya pengen jual tuh budak tadi. Nah, menjual budak perempuan yang pertama tidak menjadikan bercerai. Ya, tuh. Kemudian memerdekakannya tidak menjadi bercerai dan juga tidak jadi fasakh. Wa anna lirraqiq, dan bagi budak laki-laki ya ayyas'a fi fakaki raqbatihi minar riqi, agar ia berusaha untuk berupaya menyelesaikan perbudakannya ya, menyelesaikan perbudakannya dari ar-raqabah ya. Ar-raqabah itu memerdekakan dirinya, minar riqi daripada perbudakan. Wa annal kafarata, dan bahwa sesungguhnya kafarah mu'tabaratun fil hurriyah, dianggap dan diperhitungkan di dalam kemerdekaan. Misalnya tadi ya, ada suami istri ya, istrinya dimerdekakan entah melalui cicilan, entah melalui bonus kalilah ya, dibebaskan begitu aja sama tuannya. Kata tuannya, kamu budak saya, anggaplah namanya si A, kamu bebas merdeka ya. Itu satu jalannya itu dimerdekakan. Suaminya, dia kan punya suami itu misalnya, ternyata ada orang yang melakukan zihar atas istrinya ya. Akhirnya terpilihlah si suami yang tadi istrinya dimerdekakan. Kata orang tersebut, udah tuh kamu saya bebaskan karena saya punya kewajiban kafarat, saya melanggar ya zihar, maka untuk memerdekakan saya pilih kamu ya, ini budak laki-laki untuk saya merdekakan. Nah, itu namanya merdekanya seseorang bisa diperhitungkan sekalipun melalui jalur kafarah ya, melalui jalur
pembebasan atas ya kesalahan-kesalahan pada jalur agama. Ya, berpuasa di siang hari lalu bersetubuh, atau melakukan zihar kepada istri, kan ada wajib kifaratnya. Kifaratnya itu membebaskan budak. Nah, ini si budak dibebaskan. Nah, pembebasannya melalui jalur kafarah itu dapat diperhitungkan, dianggaplah ya, dianggap benar kalau begitu. Qultu, aku katakan, qad asyara fil hadis, diisyaratkan di dalam hadis, ila sababi takhyiriha, ya, ada kepada sebab memilihnya si Barirah ini kembali. Wa huwa milkuha nafsaha, yaitu kepemilikan atas dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kalau perempuan kalau budak udah dimerdekakan, dia kan punya hak penuh atas dirinya sendiri. Ia sudah tidak lagi bisa diatur-atur oleh tuannya karena sudah merdeka. Kama urifat, sebagaimana telah diketahui. Fala yatimu hada, maka ini tidak sempurna. Ya. Wa anna tibaraha yasqutu biridal mar'ati. Dan bahwa ya perhitungannya, dianggapnya ya pemilikan diri itu ya yasqutu biridal mar'ati, bisa gugur dengan keredoan si perempuan allati la waliyalaha, yang tidak punya wali. Wa mimma dzukira fi qissati Barirah, dan di antara yang disebutkan di dalam kisah Barirah, anna zaujaha, bahwa sesungguhnya suami daripada Barirah, kana yatbauha, ya, ia terus-menerus mengikuti Barirah fi sukakil Madinah, pada ya gang-gang Madinah. Ya, kalau kita di sini MHT, jalan-jalan kecil. Ya tahaddaru dam'ahu, ya, bertetesan air matanya, ya, bifarti mahabbatihi, saking cintanya sang suami kepada Barirah. Ya, qalu, mereka berkata, fayukhadhu minhu, maka diambil pengertian daripada hadis ini, daripada kejadian si suaminya Barirah ngikutin Barirah kepada tuannya di gang-gang Madinah gitu. Annal hubba yudhibul haya, bahwa cinta itu bisa menghilangkan rasa malu. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang cinta, memang banyak orang yang hilang rasa malunya gara-gara ya merasa mencintai seseorang. Ya, orang bisa melakukan apa aja tuh atas dasar cinta, ya, atas nama ya cinta, apa namanya, si laki bisa berbuat sesuatu atas nama cinta, si perempuan bisa berbuat sesuatu atas nama cinta. Nah, itu katanya cinta bisa menghilangkan rasa malu. Wa annahu yu'daru man kana kadzalika, dan itu dimaafkan apabila hal sedemikian itu terjadi. Idza kana bi ghairi ikhtiyari minhu, apabila itu bukan dari kemauannya sendiri. Fa yu'daru ahlul mahabbah fillahi, ini kembali ke tasawuf nih jadinya. Maka dimaafkan orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah, idza hasalalahumul wajdu, ya, apabila muncul pada dirinya rasa al-wajd, ya, rasa cinta, inda sima'i ma yafhamuna minal isyarah, ketika mereka memahami sesuatu yang mereka dapati dari proses isyarat, ila ahwalihim, dalam kondisi ahwal-ahwal mereka, ya. Ahwal itu nanti ada ahwal, ada maqam di dalam dunia tasawuf. Haitsu yughtafaru minhum, di mana dimaafkan dari mereka, malayasulu an ikhtiyarin, di mana kalau itu terjadi tidak bisa dimaafkan apabila melalui proses yang wajar dalam usaha, dalam kegiatan, dalam usaha sendiri yang sadar begitu. Artinya gini, orang melakukan apapun, katanya nih, orang melakukan apapun dimaaf apabila dia dalam kondisi mahabbah kepada Allah, katanya. Ya, di sini dikatakan ada hal-hal apa saja yang terjadi, mau nangis, berek-berek, mau bergerak apa saja maunya begitu, tapi itu muncul gara-gara rasa mahabbah. Nah, kalau ada perbuatan orang yang dalam dunia sufi melakukan tindakan-tindakan, tapi itu dasarnya adalah karena mahabbah, bukan karena hasil daripada ikhtiar dirinya sendiri,
maka segala perbuatannya itu katanya ma'dzur, dimaaf ya. Karruqsi, seperti joget, wa nahwihi, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau ada orang atas nama mahabbah kepada Allah yang muncul adalah joget-joget, ini dalam dunia tasawuf tuh ma'dzur katanya begitu. Coba mungkin Bapak Ibu lihat tuh Sufi Ar-Rumi ya kan, dia punya tarian-tarian khusus di dalam ahwal sufinya ya, yang berputar, yang goyang dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi atas nama mahabbah kepada Allah, nah itu diperbolehkan, ma'dzur namanya. Tapi kalau itu dilakukan atas ya dasar bukan tasawuf gitu, ya atas dasar menghibur diri dan lain sebagainya, maka joget-joget yang demikian itu tidak dimaafkan katanya. Qultu, aku katakan, la yakhfa, tidak samar lagi, anna zauja Barirah baka min firaqi mahabbihi, ya, bahwa suaminya Barirah menangis ya karena berpisah dengan kekasihnya. Fa muhibbullahi yabqi, maka orang yang mencintai Allah bisa saja menangis, syauqan, karena rindu, ila liqaihi, ya karena rindu untuk bertemu kepada Allah. Wa khaufa min sakhatihi, dan juga karena takut dari murkanya Allah. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki inda sima'il Qur'an, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika ia mendengar Al-Qur'an. Ya kalau yang begini sih ya derajat yang seperti ini banyaklah dicapai. Kalau tingkat Rasulullah udah pasti banget ya, maka dikatakan Rasulullah matanya bengul, kakinya bengkak di dalam sholat tahajudnya, karena apa yang beliau dengar, apa yang beliau baca itu beliau sangat memahaminya. Dan tidak sedikit orang-orang yang berperilaku seperti itu karena memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Wa kadzalika ashabuhu faman tabi'ahum bi ihsan, demikian juga para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan dasar ihsan. Wa ammar raqsu, adapun nari-nari, wa tasfiqu, dan bertepuk tangan, fa sya'nu ahlul fisqi, sebenarnya itu adalah keadaan orang-orang fasik. Wal khola'ah, ya khola'ah itu sebenarnya orang yang ceroboh ya, orang-orang yang ya dalam kategori masuk dalam kategori maksiat sebenarnya itu khola'ah begitu ya, dalam bentuk penyelewengan lah. La sya'na man yuhibbullaha, bukanlah keadaan orang yang mencintai Allah, wa yakhshahu, dan takut kepada Allah. Jadi kalau sekedar nari-nari dan tepuk-tepuk tangan yang bukan daripada orang-orang sufi, itu nggak bisa dimaklum yang begitu. Kalau itu bukan dasarnya cinta kepada Allah atau takut kepada Allah, ya itu tidak bisa dimakzurkan, dimaafkan. Fa'ajaba lihadzal ma'khad alladhi akhaduhu minal hadis. Ya, maka menjadi sesuatu yang mengherankan kalau seandainya hal sedemikian ini ya mereka ambil sebagaimana mereka sebagaimana para ahli sufi mengambilnya juga dari hadis. Jadi dikatakan begini, kami yang nari, kami yang bertepuk-tepuk tangan ya, itu juga ngambilnya berdasarkan hadis dari Barirah di mana suaminya sangat menangis, rindu ya, lalu kemudian akhirnya mengikutinya karena saking cintanya. Tapi itu banyak diambil oleh ahli fasik, ya ahli maksiat. Jadi dijadikan dasar tuh untuk mereka bernari-nari dan bertepuk tangan misalnya. Nah ini nggak bisa dijadikan dasar begitu. Kalau orang sufi, mereka menangis, mereka menari itu karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi dibentukkan tuh seperti itu. Maka itu yang katanya dimakdurkan atau dimaafkan. Dzakara wa dzakarahul musannif fil fathi inda sardifihi ghairu ma dzakarnahu. Dan pengarang menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan ya sesuatu yang di luar daripada apa yang telah kami jelaskan. Wa ablagha fawaidahu ilal adad alladhi wasafnahu, ya, dan menekankan faidah-faidah kepada bilangan-bilangan yang telah kami jelaskan. Wa fi ba'diha, dan pada sebagiannya khafaun, terdapat hal-hal yang sangat samar. Wa takallufun, dan juga pembebanan.
la yaliqu bimithli kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak layak sebagaimana kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak perkara-perkara yang orang-orang itu mengambil katanya sumbernya dari hadis. Tetapi ketika terjadi pelaksanaannya, itu ternyata bentuknya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, yang masuk mungkin dalam kategori perbuatan maksiat yang oleh syariat hal yang sedemikian itu tidak dapat ma'dzur, tidak dapat maaf, ya, disebabkan karena yang mereka lakukan itu tidak ada dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau para sufi mengkiaskan gitu ya, menganalogikan cintanya suami Barirah ya kepada mahabbatullah katanya bagi kelompok-kelompok orang-orang yang menjalani tingkat-tingkat tasawuf tertentu begitu. Baik, Ustaz Sutria, saya kira ini kali yang dapat dibahas. Kedua ya. Baik, ini karena ada teman-teman kami yang baru nih dari kelas kami ya, Halaqah Nasirus Sunnah Imam Syafi'i. Mungkin dari yang luar dulu kali ya. Dari Mas Muhammad Irsyad. Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam. Jika berkenan dipersilakan untuk bertanya. Belum ada pertanyaan sejauh ini. Belum ada pertanyaan yang baik. Pak Abdul Khair, Assalamualaikum Pak Abdul Khair. Assalamualaikum Pak Abdul Khair. Dibuka dulu mic-nya Pak. Assalamualaikum. Tidak ada ya. Mungkin yang Pak Syakur, Assalamualaikum. Dibuka dulu mic-nya. Silakan untuk bertanya. Kalau jika berkenan, silakan untuk bertanya. Dan menurut kami ini Untuk saat ini menyimak dulu. Baiklah kalau begitu. Oke. Baik, tadi ada pertanyaan ya dari Istazah Emma Khairunisa nih. Kebetulan barusan udah tanya nih sebelumnya. Izin tanya takut lupa. Ustadz nanti saja jawabnya ya. Pertanyaannya, ketika Mas Sa'idah istri tinggal di rumah suamikah atau di tempat lain, dan selama masa iddah apa dibolehkan saling berhubungan atau menunggu rujuk? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Dari Ibu Emma Khairunisa. Kalau namanya sudah bercerai, walaupun masih ada hak iddah, ya, itu antara suami dan istri sudah sebagaimana haramnya, ya, seseorang dengan yang lain yang tidak terikat lagi hubungan suami istri, sekalipun masa iddah itu ada. Masa iddah itu hanya sekedar masa untuk berpikir supaya masa itu menjadi bahan pemikiran antara suami istri gitu. Untuk kemudian saling mengoreksi, saling memperbaiki jati diri lah untuk kemudian akhirnya membangun rumah tangga yang jauh lebih baik, tentunya yang kemudian atas bangunan 3 pilar utama ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau udah pisah, udah cerai, maka yang pertama tempat tinggal itu harus pisah ya antara suami dan istri. Kalau seandainya yang harus keluar dari rumah adalah istri, maka si suami harus mencarikan rumah ya, sewa selama masa iddah ya. Adapun setelah masa iddah ya udah lepas tanggung jawabnya. Selama masa iddah tersebut, yang pertama yang harus disiapkan oleh suami adalah kalau suami itu istilahnya kasarnya mohon maaf ya, mengeluarkan dari rumah suaminya gitu, itu maka yang pertama rumah harus dicarikan oleh suami. Kalau dikontrak atau sewa, bayarnya atas tanggungan suami. Kalau istri memang tidak ada pekerjaannya, dia wajib memberikan uang mut'ah selama masa iddah tersebut. Paling tidak makan sehari standar ya, yang paling murah dan menyelamatkan. Mohon maaf kalau seandainya istri juga dalam keadaan menyusui gitu misalnya, atau hamil, maka selama istri itu menyusui atau selama istri itu hamil, itu biaya menyusui, biaya kehamilan itu juga ditanggung oleh suami.
Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya bercerai itu rugi, wabil khusus suami ya, karena nafkah nggak berhenti ya. Bahasanya bukan nafkah sekarang, namanya mut'ah namanya ya. Mut'ah ya, itu ya walaupun bahasanya beda ya dengan mut'ahnya orang Syiah begitu. Nah, itu dia tetap tuh punya kewajiban untuk membiayai istrinya. Kalau seandainya anak-anak ya itu ikut kepada si istri ya, maka biaya anak ya itu juga ditanggung oleh suami ya. Masalahnya kenapa? Kan tidak semua istri punya pekerjaan untuk menopang kehidupannya ya. Dari awal-awal berumah tangga misalnya dia hanya sebagai ibu rumah tangga saja, maka ketika istri itu dicerai, nah maka tanggung jawab nafkah, tanggung jawab kehidupan itu ada pada suami yang menceraikannya. Nah, saya kira kalau yang begini modelnya nih emang aturan Islam. Tetapi bagi pelaku ya yang bercerai ini sebenarnya bagi suami adalah sebuah kerugian ya. Ya kenapa pilih cerai? Ya, itu. Kenapa? Kewajiban nafkahnya nggak hilang soalnya. Ya, tetap harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kalau dilanggar dosa. Ya, mantan suami yang selama masa iddah itu tidak menafkahi istrinya, dosa itu. Karena dia memang kewajiban, wabil khusus terutama ya istri yang memang tidak disiapkan pekerjaan khusus atau penghasilan khusus atau dana khusus ya ketika dia semasa hidup bersama. Ketika terjadi perceraian, maka istrinya itu memang betul-betul tidak ada penghasilan, maka semua penghasilan atau maka semua nafkah itu wajib ditanggung oleh mantan suami. Kalau tidak, ya dosa lagi tuh suami gitu jadinya ya. Maka yang pertama, bercerai itu adalah tindakan yang paling akhir dari semua bentuk ya, dari semua bentuk ketidakharmonisan rumah tangga begitu. Itu adalah jalan yang paling jalan yang paling akhir. Kemudian kalau masalah berhubungan, itu lebih parah lagi ya, namanya juga sudah bercerai. Berada di satu rumah saja dalam bentuk misalnya membuka aurat begitu misalnya, itu sudah haram lah sekarang jadinya ya. Udah haram karena sudah bukan mahram lagi. Jadi apalagi berhubungan, itu udah masuk dalam kategori zina sekalipun dia dilaksanakan pada masa iddah, udah masuk dalam kategori zina itu karena udah menjatuhkan cerai. Jadi hal-hal yang sifatnya nafkah zahir saja dan itu hanya dilakukan oleh suami saja kepada istri. Si istri tidak punya kewajiban apapun termasuk taat kepada suami ya. Apalah yang hal-hal yang memang menjadi kewajiban istri itu nggak diperlukan lagi di dalam proses masa iddah tersebut. Tetapi sang suami wajib menjalani tugas-tugas utamanya, diantaranya adalah memberikan ya nafkah, diantaranya dalam bentuk rumah atau tempat tinggal, makanan yang layak bagi kehidupan, pakaian yang layak bagi untuk menutup aurat dan lain sebagainya, termasuk anak-anak. Biaya hamil, biaya menyusui kalau itu ada, itu juga tanggungan daripada suami itu ya. Nah, nanti kalau sudah jelas bahwa iddah belum selesai lalu kemudian diadakan rujuk, nah barulah ya segala sesuatunya kembali normal sebagaimana suami dan istri begitu ya. Kalau tidak rujuk? Gimana? Kalau tidak rujuk? Ya sudah, batal seluruhnya sudah. Enggak, ya. Berarti kewajiban suami selesai. Selesai sampai masa iddah. Ya, masa iddahnya selesai, maka suami istri itu pun sudah selesai semuanya. Kalau dia nggak punya pekerjaan, yang selama ini kan hanya hidup dari suami gitu. Siapanya tuh? Si istrinya itu, mantan istrinya berarti? Ya makanya selama masa iddah kan jadi tanggungan suaminya dulu gitu. Adapun nanti setelah selesai masa iddah, ya itu udah tanggung jawab masing-masing sudah. Nggak ada lagi tanggung jawab kepada si istri ya. Tapi kalau anak tetap ada tanggungannya. Karena itu adalah anak daripada suami itu sendiri gitu ya. Jadi yang nanti menjadi tanggungan tetap sampai anak itu mampu berdiri sendiri, bukan balik ya, sampai anak itu mampu berdiri sendiri, misalnya kita anggaplah sebagai
anak yang sudah punya pekerjaan gitu misalnya, itu masih ditanggung oleh bapaknya yang mencerai ibunya, kira-kira begitu. Berarti Ya. tapi ibunya enggak gitu ya? Enggak, ibunya enggak, karena kan ibunya sangat memungkinkan ya bisa nikah lagi dengan orang lain gitu ya. Oke, gitu. Kalau rujuk Pak Kiai tinggal ngomong rujuk gitu aja, nggak usah pakai saksi Pak Selesai. Kiai. Betul. Yang paling baik sih harus ada. Oh Ya, harus iya. ada biar nanti keberadaan suami istri Disaksikan gitu ya, tersebut, Sat? ya betul. Keadaan seorang keadaan rumah tangganya itu udah betul-betul normal, udah balik lagi, itu diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi orang nanti tidak menyangka suuzon lah kepada keluarga tersebut. Kan katanya kemarin cerai, kok sekarang kumpul lagi. Nah, misalnya begitu ya kan? Nah, tapi dengan adanya saksi baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, ya kalau bisa dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ ya kan. Nah, itu nanti diharapkan orang sudah sadar, oh kalau gitu suami istri yang kemarin bercerai sudah damai kembali gitu misalnya. Ya, perlu tuh ada saksi. Sekalipun nggak ada saksi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau si suami bilang kepada istrinya, manggilnya apa, ibu misalnya, Bu, saya mau balik lagi, saya mau ini lagi, mau kembali lagi seperti biasa. Wajib itu suami nerima, istri menerimanya gitu. Ya, tindakan awalnya itu selagi masih masa iddah ya, itu wajib menerimanya sebenarnya itu. Wajib. Nanti Tapi kalau nolak? Ya, nggak boleh nolak sebenarnya. Itu harus diterima dulu. Ya, nanti kalau seandainya di dalam rumah tangganya cerai lagi, itulah jalan satu-satunya lagi untuk meninggalkan si suami tadi gitu. Kalau buat nolak kan itu haknya adalah hak suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dalam Al-Qur'an itu seperti itu, ya. Suami itu lebih berhak untuk kembali kepadanya. Jadi nggak boleh semasa-masa iddah si istri itu menjalin hubungan dengan laki-laki manapun. Sampai dengan bahasa sindiran pun itu dilarang, ya. Harus betul-betul sendiri, tidak boleh berhubungan dengan siapapun sambil berpikir apakah nyaman suasana kayak begini begitu ya. Suami tidak punya istri, istri tidak punya suami gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya hak rujuk juga boleh diajukan oleh si istri gitu. Artinya bisa menawarkan begitu ya, dikasih tahu kepada suaminya, Pak atau Bang, ya bagaimana kalau saya mengajak kembali untuk balik begitu misalnya. Bisa begitu. Nanti kalau suaminya mau ya bisa balik ya. Kalau Dan suaminya itu yang enggak, nggak harus menunggu itu ya Ustadz. enggak Harus iya, nunggu betul. masa idahnya Masa berakhir. idah ya nggak boleh. Memang Sat, ya? harus masa iddah Bu Emma. Kalau masa idah gitu. selesai nggak boleh ya. Nah iya, kalau masa iddahnya selesai, maka nanti harus nikah baru lagi jadinya gitu. Itu jadi berat lagi. Ya sebenarnya sih nggak berat-berat banget, tapi kan harus ada wali lagi, ada 2 saksi lagi, ada ya itulah suami istri yang lama begitu ya kan, dan juga ada mahar lagi. Semurah apapun mahar tetap aja harus ada begitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi sebaiknya memang sejak dari awal ya kedua belah pihak itu memang diberikan hak untuk sama-sama saling mengingatkan untuk melihat betapa bahwa lebih baik berada dalam kehidupan rumah tangga begitu. Artinya begini, susahnya dalam kehidupan berumah tangga itu masih dirasakan susahnya berdua paling tidak. Ya. Kalau udah cerai kan udah masing-masing kalau begitu nanti susahnya. Susahnya suami sendiri, susahnya istri juga sendiri gitu. Tetapi kalau seandainya dalam keadaan susah sekalipun tapi masih berdua begitu, itu paling tidak masih ada orang yang mungkin bisa diajak untuk berkomunikasi, ya masih ada saling berdoa, ya masih ada yang menghibur kali, memberikan semangat, memberikan motivasi, ya suami memotivasi istri, istri memotivasi suami dan lain sebagainya. Tapi kalau jalan yang terakhir diambil adalah cerai begitu, ya udah selesai urusannya, susah masing-masing gitu ya jadinya. Saya kira itu Bu Emma ya. Iya, jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Ya. Kalau misalkan si suami itu dalam misalkan proses iddah, dalam masa iddah itu dia ingin menikah lagi dengan yang lain tanpa izin sama si istri yang sedang dalam masa iddah, itu nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak
nggak apa-apa. Suami kan nggak punya hak izin. Tidak ada kewajiban ya untuk Nggak ada. izin bagi suami yang untuk itu ya. Iya, iya. Walaupun nanti Nggak ada. misalkan suami juga punya niat mau merujuk lagi atau kayak gimana, nggak ada ininya ya. Nggak ada. Iya. Yang istri keempat gitu, San? Bukannya nggak boleh gitu ya? Iya, kalau istrinya ada 4, maka kawin lagi itu berarti dengan istri kelima ya, kalau gitu ya. Nah, yang Itu dicerai nggak ini, yang dicerai ini pokoknya istrinya yang mana saja di antara 4 istri, ya. Nah, maka kemudian 1 dicerai, yang mana saja dah pokoknya. 1, 2, 3, 4 boleh. Pokoknya yang dicerai itu salah satunya begitu. Maka si suami yang punya 4 istri ini tidak boleh nikah dulu dengan istri kelima gitu. Istri kelima jadinya nih gitu ya. Istri kelima selagi si istri yang dicerai itu masih dalam proses masa iddah. Kenapa? Karena dianggap ya bahasanya mungkin setengah istri lah begitu. Masih dalam. Iya, masih dalam proses. Kalau seandainya nanti bisa balik lagi, itu istri yang kelima jadi apa jadinya kalau begitu? Ya, sementara hanya diperbolehkan punya istri cuman 4 saja begitu ya. Ini yang syariah yang benar nih ya, yang memang kita mengikuti proses yang sangat syar'i benar begitu. Kalau nanti ada orang yang bilang bahwa istri itu gabung antara masna, wasulasa, waruba. Ya. Istri pertama 1, terus istri kedua 2, istri ketiga 3, udah 6. Istri keempat 10 jadinya, ya 4 tuh. Ini adalah pemikiran tafsir yang amat salah sekali terhadap pemahaman Al-Qur'an begitu. Kan ada tuh ya di beberapa tempat yang istrinya lebih dari 4 begitu, bahkan sampai 10 tadi. Ada 12 di Madura 12 kalau nggak salah pada waktu itu. Iya. Baik, ada lagi. Ya mudah-mudahan. Salam. Iya, Tafadholi. Masih tinggal 10 menit lagi ya. Tafadholi. Iya, iya. Ini bahasan yang menarik sekali soal pernikahan budak dan orang yang bebas ini, Ustadz. Sebetulnya kan budak itu tidak punya hak atas dirinya tadi dibilang. Kalau dia itu menikah dengan seseorang yang bebas, seperti siapa tadi, Bariyah ya? Bariroh. Iya. Itu kalau seandainya punya anak, status anaknya apa itu, Ustaz? Selagi Bariroh masih budak, maka anaknya budak. Ya. Selagi Bariroh itu budak, maka nama Bariroh tuh kalau di dalam dunia fikih disebut dengan Ummul Walad namanya. Ya. Ummul Walad. Nah, Ummul Walad itu nanti punya hak diantaranya 1, boleh dia mencicil kemerdekaannya. Yang kedua, dia otomatis merdeka kalau tuannya wafat. Itu hak Ummul Walad namanya. Ummul Walad adalah budak yang dimiliki oleh seorang tuan ketika berhubungan dengan tuannya melahirkan anak. Nah, namanya disebut dengan Ummul Walad. Anaknya ikut ibunya. Karena ibunya budak, anaknya juga budak juga jadinya begitu. Kalau suaminya bukan budak? Iya, suaminya yang bukan budak ini. Suaminya bukan budak. Bukan tuannya juga? Iya, misalnya tuannya merdeka kan tuh. Kalau tuannya merdeka kan sebenarnya kalau dia belum dinikahi oleh orang lain, itu kan punya hak tuan tuh untuk berhubungan badan dengan si budak tersebut. Kalau seandainya si budak tersebut disetubuhi oleh tuannya melahirkan anak, itu anaknya ikut ibunya dalam hal perbudakannya. Nah, tadi kalau seandainya sama-sama budaknya, apalagi gitu. Ibunya budak, bapaknya budak, anaknya otomatis budak juga gitu jadinya, ya. Nanti anaknya itu tuh boleh tuh dijual oleh tuannya. Iya. Anaknya itu boleh dijual oleh tuannya. Milik 2 orang tuan yang laki-laki bukan budaknya. Laki-laki budak lain, mungkin nggak terjadi pernikahan. Bisa, dan itu memang bisa begitu. Misalnya ada tuan A dengan tuan B gitu ya. Iya. Tuan A punya budak laki, tuan B punya budak perempuan, dinikahin, bisa begitu. Ya itu tapi anaknya nanti, ikut tuan siapa ini jadi anaknya ini? Kalau yang anak nanti kalau yang statusnya udah dinikahkan ikut dia masing-masing dah tuh. Tapi statusnya sebagai budak. Nah, nanti ya kemungkinan besar menjadi milik dari
budak laki-laki, tuan budak laki-laki, karena menjadi pemilik utama itu biasanya dalam bangsa Arab itu adalah laki-laki begitu. Sekalipun dia lebih berhak ngikut ibu dalam hal perbudakannya gitu ya. Dalam hal perbudakannya tuh ngikut ibu Terus karena mereka nggak satu rumah itu, Sat? ya boleh satu rumah, kenapa Kan emangnya? misalnya yang laki milik si tuan A, yang perempuan milik tuan B, terus mereka tinggal di mana gitu? Ya tuannya kan boleh ngasih tempat. Atau dia kalau seandainya punya duit Diizinkan. boleh beli rumah, ya kan boleh, Ya, nggak artinya, apa-apa. nah itu pernikahan itu atas izin tuannya pastikan. Betul. Atas izin tuannya. Iya, itu harus izin tuannya, betul. Nggak boleh budak nikah dengan sendirinya gitu. Ya, Untuk harus budak yang sudah menikah ini, sedangkan seorang tuan itu kan punya hak untuk berhubungan dengan tidak. budak perempuan. Kalau sudah dinikahkan, Kalau nikah kalau sudah nggak boleh ya. dinikahkan itu udah menjadi hak suaminya, iya, udah tidak boleh lagi dihubungi oleh tuannya. Ya. Karena sudah dinikahkan dengan orang lain, berarti dalam hal pemilikan, mohon maaf, pemilikan hak milik budak pribadi-pribadi itu masih milik tuannya. Tetapi dalam hal berhubungan badan itu milik suaminya gitu ya, milik suaminya. Status anak tetap budak gitu. Ya, status anak budak karena ibunya budak ya. Jadi karena ibunya budak ya, bukan bapaknya ya? Bukan. Jadi kalau mohon maaf ibunya nih, yang tadi dimerdekakan berarti jadi anaknya merdeka dong? tergantung anaknya itu ikut ibunya atau ikut tuannya dulu gitu misalnya. Kalau nanti dia udah jadi ikut tuannya, itu bisa jadi proses kemerdekaannya atas izin tuannya dulu. Ya, enggak otomatis. Nah, karena yang milik sebetulnya kan milik tuannya dia, bukan milik ibunya. Nah, jadi sebetulnya seseorang ini menjadi budak itu selain dari dibeli oleh tuannya, juga dari karena orang tuanya milik tuannya. Awalnya dulu di negara Arab ya, khususnya di Arab pada waktu itu kan sering terjadi peperangan antar suku ya. Nah, di situ dulu kan tidak ada sistem penjara ya. Maka kalau antara satu suku dengan suku lain itu biasanya berperang, maka pihak yang kalah dan tertangkap itu statusnya adalah sebagai budak gitu. Nah, itu prosesnya awalnya di situ. Nah, dari situ nanti budak itu yang jadi tawanan itu masuk dalam kategori ghanimah namanya. Ghanimah itu kan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu akan dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Gitu. Seandainya saya misalnya nih salah satu anggota perang begitu. Ya, yang lain dapat tanah bisa karena rampasan tanah kan boleh ya kan. Dapat apa binatang onta dari milik musuh yang kalah kita ambil ontanya, onta dapat gitu. Pas giliran saya itu dapat tawanan. Nah, tawanan itu berarti budak tuh, ya kan? Nah, tawanan itu menjadi budak. Itu saya dapat misalnya entah laki entah perempuan. Nah, berarti sayalah sebagai tuannya gitu ya. Mulai saat itu menjadi milik saya kalau begitu. Yang laki-laki biasanya itu ditempatkan pada bagian luar untuk beternak, bertani, ya. Nah, tidurnya juga nanti sama binatang tuh di situ biasanya, ya. Nah, bagi yang perempuan itu harus ada proses istibro namanya. Istibro itu adalah membiarkan si budak tadi tidak boleh melakukan hubungan badan sampai 1 kali haid, ya. Sampai 1 kali haid untuk membuktikan bahwa si perempuan budak tersebut tidak dalam keadaan hamil. Tinggal di dalam rumah gitu. Ya, dan setelah dia selesai dari masa suci masa haidnya, saya selaku pemiliknya yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan auma malakat aimanukum tuh ya. Nah, itu berarti saya pemilik. Sebagaimana istri itu juga milik saya, budak juga milik saya. Nah, dalam hal ini maka budak perempuan tersebut boleh bagi saya untuk saya setubuhi, jadinya boleh tuh. Selain dia nanti bertugas di rumah saya, apakah membantu istri atau membersihkan, pokoknya pekerjaan rumah tangga itu semuanya bisa dialihkan kepada budak itu jadinya. Ya. Yang masih gadis kan, Ustaz? Tidak. Kalau dia statusnya istri orang, istri seseorang, pada putus nanti dia. Makanya jadi kejam ya.
Iya, putus dia tuh. Kan udah jadi harta rampasan jadinya, ya kan? Jadi Ya Allah. putus. Tapi kalau nanti saya yang menikahkannya, saya yang menjualnya, ya, nah itu hubungan antara suami dan istrinya kalau pernikahannya atas izin saya itu nggak putus. Ya, itu begitu. Tapi kalau dia dulu dari orang merdeka dijadikan sebagai budak, nah maka kalau suaminya misalnya selamat melarikan diri, saya mengambil istrinya nih, ya istrinya aja yang jadi budak. Lalu putuslah hubungannya, ya tanpa harus cerai, tanpa harus fasakh cerai, terus namanya. anak-anaknya yang ditinggal mungkin kan itu bisa jadi ya. Ya udah, tanggung jawab negara atau suku yang punya gitu. Kalau yang tertangkap cuman perempuannya saja begitu, ya yang tertangkap yang jadi budak yaitu yang tertangkap saja. Anak-anaknya yang nggak ketangkep enggak jadi budak. Suaminya nggak ketangkep enggak jadi budak. Misalnya suaminya nih bisa nyelamatin nih, melihat anak-anaknya mungkin masih kecil, ya itu dirangkul dulu lah anaknya. Istrinya mungkin dianggap masih bisa melarikan diri. Ternyata istrinya ketangkep. Nah, berarti yang ketangkep hanyalah istrinya saja. Jadilah nanti dia tawanan dari musuh yang memeranginya begitu. Maka nanti statusnya jadi budak. Nggak ada tawanan dulu di sana tuh, ya kan? Nggak ada penjara gitu. Jadinya budak lah kalau begitu. Jadi ada yang tadinya statusnya mungkin kepala suku yang dihormati bisa jadi budak ya? Apa saja, bisa saja. Yang penting dia dalam perang kalah dan tertangkap gitu, ya. Nah itu perempuan ikut perang itu kenapa, Sat? Lah ya bela sukunya lah. Bela sukunya. Membela sukunya, apakah mungkin dia menyiapkan misalnya dari segi apa? Makanan kali ya. Pada waktu dia mau perang kan butuh makan juga. Mungkin Kan kaum takut perempuan kalah. nih. Iya, yang kaum perempuan yang kalah kalau Kalau kalah kan resikonya dibagi-bagi gitu. jadi budak. itu kan memang udah Jadi keputusan orang Arab dulu dibagi-bagi jadi begitu. harta. Iya. Memang status Arab dulu pada waktu itu begitu. Kalau dia perang, kalah, udah jadi harta rampasan perang. Bukan Makanya hanya di itu, Arab kayaknya ini ya dulu betul. juga. Maka dari itu dulu suku-suku bangsa Arab malu kalau dia punya anak perempuan. Ya, sebab kalau dia punya anak perempuan, ketika perang terus diambil jadi budak. Hubungannya putus. Ya kalau dia punya anak nih, anaknya masih garis gitu misalnya, putus sudah hubungannya dengan orang tuanya. Tuh. Kalau dia jadi istri, putus hubungannya dengan suami. Tuh. Itulah yang menyebabkan orang Arab itu dulu malu kalau punya anaknya. Muswaddaw wa huwa kazim katanya. Mukanya menghitam, memerah padam kalau bisa kita bilang begitu. Ketika diberitakan bahwa anak yang lahirnya itu adalah anak perempuan. Kenapa? Mereka khawatir kalau nanti perang, anak perempuannya itu kalau dia masih gadis, belum nikah, diambil putus hubungannya dengan bapak ibunya. Kalau dia sudah nikah, hubungannya putus dengan suami dan juga dengan anak-anaknya. Itu begitu. Sampai Tapi nanti laki-laki kan juga bisa jadi budak kan kalau bisa, kalah. Iya, jadi bisa. budak juga kan? Bisa seperti itu. Dan kalau seandainya istrinya selamat gitu, ada seorang laki-laki ditangkap, istrinya dan anak-anaknya selamat. Istrinya sudah putus sudah. Ya. Anak-anaknya juga putus hubungan ya dalam segi ini. Tapi dalam hal darah tetap sih gitu ya. Tapi dalam hal bahwa dia jadi bapaknya atau suami jadi istrinya itu udah putus sudah ya, karena udah menjadi budak tuh begitu. Kapan perbudakan ini, Ustaz, diselesaikan dalam Islam? Itu nggak ada lagi perbudakan dinyatakan. Ya itu mulai dari adanya firman Allah dalam surah ya fakku raqabah, surah apa itu ya? Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Ada di dalam surah apa sih? Al-Balad ya. Al-Balad ya, surah Al-Balad ya. Surah Al-Balad itu pas mulai saat itu maka perbudakan dibebaskan oleh Islam. Sisa-sisanya yang masih ada itu nanti melalui proses jalur-jalur ibadah yang dilanggar. Tadi saya katakan suami istri berhubungan badan di siang hari dalam keadaan sadar, salah satunya membebaskan budak. Seorang laki-laki dengan istrinya melakukan zihar, menyatakan status istrinya sama dengan ibunya, tidak boleh berhubungan, itu juga harus dibayar atau diselesaikan dengan cara membebaskan budak. Haji semakin juga, lama, ya? Itu begitu. Gimana? Haji juga kan bukan ada ya, membebaskan budak. Haji.
Haji kalau yang puasa dia 10 tidak hari. ini, kalau dia tidak sampai melaksanakan wukuf ya biasanya itu. Tapi jarang sekali pada waktu itu ya. Nggak Baik. ada orang yang haji nggak sampai wukuf gitu, dia ngapain kalau begitu? Masya Allah. Masa haji nggak wukuf. Baik, Oke, ini karena udah udah jam setengah 2:30 tiga, ya. Ustaz. Ya. Ya, nanti ada yang punya keperluan kali. Baik, langsung ditutup, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu para asatizah yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan forum ini menjadi jalur silaturahim bagi kita bersama-sama. Saya bukanlah orang yang terbaik di kelas ini, tapi karena memang ini adalah melanjutkan dari grup kita ya. Jadi akhirnya ya dilanjutkan sampai saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya atas kehadirannya teman-teman dari Nasirus Sunnah. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti hari Rabu besok kita akan hadir kembali di kitab yang sama, kitab Subulus Salam. Hadisnya nanti insya Allah hadis yang ke-5 nanti tentang Al-Kafa'ah wal Khiyar. Hadis yang ke-5 dari Dohab Tabi'i Ma'rufun. Baik, terima kasih Mas Irsyad, terima kasih Pak Syakur atas kehadirannya, Pak Dahlan, jazakallahu khairan kasiran. Semoga kalian tetap beristiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kendor. Baik. Ini saja dulu, mohon maaf saya selaku MC, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.